Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Citra Rizky Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel Atikoh, mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul Etika Digital, Fondasi Pendidikan Karakter pada Generasi Muda di Era Teknologi. Saudara-saudara yang saya hormati, pendidikan karakter telah menjadi pondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang tangguh dan berintegritas. Namun, di era saat ini, di mana teknologi merajai hampir di setiap aspek kehidupan, tantangan dalam mengembangkan karakter yang kokoh pun menjadi semakin kompleks. Sekarang, kita hidup di zaman serba teknologi, di mana informasi dapat diakses dengan mudahnya dalam hitungan detik, dan komunikasi dapat dilakukan tanpa batas geografis. Namun, dalam gemerlapnya teknologi, kita mesti tidak kehilangan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk landasan keberhasilan yang sejati. Pendidikan karakter di era serba teknologi bukanlah hanya tentang melatih kecerdasan intelektual, tetapi juga melibatkan pengembangan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Lalu, bagaimana kita mengajarkan ketulusan, kejujuran, empati, dan rasa bertanggung jawab di tengah arus informasi yang tak terbatas ini? Sebagai generasi muda, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membangun pendidikan karakter di era ini. Yang pertama, kita perlu menanamkan adanya kesadaran digital. Generasi muda perlu memahami pentingnya menggunakan teknologi, serta bertanggung jawab dan etis. Kita harus memahami dampak dari tindakan online kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Memahami resiko dan konsekuensi dari perilaku online yang tidak pantas adalah langkah awal dalam membangun karakter yang kuat. Yang kedua, kita harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun teknologi dapat menyatukan kita melintasi batas-batas geografis, kita sebaiknya tidak boleh lupa akan kemanusiaan kita. Kita tetap harus selalu bersikap hormat dan peduli terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan agama, ras, ataupun budaya. Yang ketiga, kita perlu mempromosikan kritisitas dan kecerdasan dalam menggunakan teknologi. Kemampuan untuk menilai informasi dengan bijak, mengidentifikasi hoaks, dan membedakan antara fakta dan opini adalah keterampilan penting yang harus diajarkan kepada generasi masa depan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pemikir independen yang mampu memahami tantangan kompleks di era digital. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, kita sebagai generasi muda sebaiknya menggunakan teknologi sebagai alat untuk kebaikan. Teknologi dapat kita gunakan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, memperluas akses terhadap pendidikan, dan mempromosikan perdamaian serta keadilan. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di zaman yang penuh dengan potensi dan tantangan. Di era ini, di mana teknologi membentang di ujung jari kita, marilah kita tidak lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari peradaban kita. Marilah kita bersama-sama membangun karakter tangguh yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi dunia dan sekitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Hidup generasi muda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.